Saudara-saudaraku umat pilihan Allah, selamat pagi. Kita jumpa lagi di hari Selasa 24 Januari 2023. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup dan berkarya. Dan marilah kita terima kekuatan yang Tuhan akan berikan sebagai bekal perjuangan kita di hari ini. Renungan yang akan kita terima berjudul Ever Onward, Never Retreat. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 13-16. Yang akan kita baca sekarang adalah 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Demikian bunyinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudara-saudara, Marathon des Sables adalah salah satu lomba paling ekstrim di dunia yang dimulai pada tahun 1986. Lomba yang diselenggarakan selama 6 hari ini biasanya diadakan pada akhir Maret hingga awal April. Dengan jarak tempuh sekitar 254 km melalui padang gurun Maroko. Setiap peserta harus membawa sendiri perlengkapan yang mereka butuhkan selama lomba, yang ditaruh di dalam ransel mereka, seperti makanan, pakaian, peralatan medis, kantong tidur, dan lain-lain. Sedangkan air minum akan dijatah 9 liter per hari, dan diberikan kepada para peserta di masing-masing pos pemeriksaan. Dalam perlombaan ini, para peserta diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak menyenangkan. Mereka harus berlari di siang yang terik, di mana suhu bisa mencapai 50-an derajat Celcius dan 5 derajat Celcius di malam hari. Pernah seorang peserta hilang di badai pasir yang tiba-tiba saja menghadang para peserta lomba maraton ini. Jarak tempuh yang sangat jauh dapat membuat kaki melepuh di padang pasir yang panas, atau bahkan menyebabkan trauma berat jika tidak menggunakan peralatan yang tepat. Medan yang berat tentu dapat menurunkan mental peserta, walaupun mereka ingin tetap melanjutkan pertandingan hingga tiba sebagai pemenang di garis akhir. Hanya orang-orang yang berfokus untuk menang, memiliki kecepatan yang stabil, dan menjaga stamina tubuhnya tetap fit yang akan sampai di garis akhir sebagai pemenang. Selain itu, diperlukan juga disiplin diri, tekad, serta kemauan yang kuat untuk mencapai garis akhir. Para pemenang tentu akan mendapat hadiah yang cukup besar, dan 50% dari hadiah yang mereka terima akan disumbangkan untuk membantu menyembuhkan anak-anak Afrika yang terkena penyakit Noma. Keteguhan hati, perjuangan, dan fokus pada kemenangan yang dimiliki para atlet Marathon des Sables ini juga harus dimiliki oleh orang percaya yang sedang bertanding dalam pertandingan iman di bumi ini. Saudara-saudara, bumi adalah padang gurun kehidupan yang harus kita taklukkan supaya kita bisa menjadi pemenang saat kita sampai di garis akhir kehidupan nanti. Ever onward, never retreat, atau selalu maju pantang mundur, itulah semboyan yang harus diusung orang percaya dalam menjalani pertandingan iman di bumi ini. Kita orang-orang percaya harus terus berjuang melawan keinginan daging, rasa mengasihani diri sendiri, dan menanggalkan dosa yang merintangi langkah kita untuk terus bertanding hingga sampai di garis finish. Untuk dapat terus bertahan dalam perlombaan dengan semangat yang tinggi, arahkanlah mata iman kita kepada hadiah yang Tuhan sediakan bagi para pemenang pertandingan iman. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah yang diucapkan oleh Paulus lewat surat kepada jemaat di Filipi. Filipi 3 ayat 13-14. Hadiah ini akan dianugerahkannya tatkala anak domba Allah menjemput kita di awan-awan nan permai. Saudara-saudara yang terkasih, bisakah saudara membayangkan betapa bahagianya bila kita bertemu dengan anak domba Allah yang menjemput kita di awan-awan yang permai? Oleh karena itu, marilah kerinduan yang ada di dalam diri kita, dalam perjuangan iman kita yang kita lakukan di bumi ini, rindu agar kita sampai di garis akhir dan bertemu dengan Yesus Kristus, harus kita pertahankan. Akan ada banyak halangan, rintangan, badai yang menimpa kehidupan kita. Tetapi mari kuatkanlah hati kita, karena Tuhan yang memanggil kita itu setia. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Apapun yang kita akan alami di dunia ini, dalam perjuangan untuk meraih kemenangan di garis finish itu, apapun yang kita alami, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, sebab Tuhan yang akan menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pagi hari ini Bapa telah memberikan kekuatan kepada kami. Mungkin ada di antara kami yang di dalam perjuangan iman yang kami lakukan ini mulai putus asa, mulai kehilangan kekuatan, mulai kehilangan sukacita, dan banyak hal yang membuat kami menjadi lemah dan kurang bergairah dalam pertandingan ini. Tetapi kalau pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami, pasti Roh Kudus-Mu akan mengerjakan hidup kami sehingga kami dibangkitkan kembali. Kami siap berjuang kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Karena dengan melakukan firman-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami percaya dalam pertandingan ini, Engkau selalu ada di dekat kami. Itulah kekuatan yang membuat kami bertahan sampai pada garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Medali sorgawi hanya dianugerahkan kepada para pelari yang tekun berlari hingga garis akhir. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Berjuang untuk hal-hal jasmani, untuk keperluan hidup sehari-hari, tetapi perjuangan iman tidak boleh terhenti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.